Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Smart Home Healthcare Using Artificial Intelligence of Things: Emergency Prediction and Prevention for Cerebrovascular Disease Patients, yang ditulis oleh Jong Yuk Baek, Jo Won Chong, Kyung Hee Cho, dan Lisa Lim. Oke, untuk slide-nya. Jadi di jurnal ini membahas tentang teknologi artificial intelligence atau IoT dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kondisi darurat pada pasien penyakit pembuluh darah otak atau cerebrovascular disease, seperti stroke, melalui pemantauan aktivitas sehari-hari di rumah menggunakan sensor pintar. Di fokus presentasi kali ini ada di latar belakang metode CrossNet, hasil model, faktor penting, dan strategi pencegahan. Baik, mengapa studi ini penting? Di CFD atau stroke adalah penyebab utama kematian dan disabilitas. Kasus berulang sering lebih berat. Lalu ada intervensi sangat sensitif terhadap waktu, sementara alat seperti CT, MRI, dan ECG hanya tersedia di fasilitas kesehatan atau rumah sakit khususnya yang besar. Wearable membantu, atau wearable itu gelang kesehatan, itu cukup membantu tetapi kurang ideal untuk lansia karena harus dipakai terus-menerus dan bergantung pada kepatuhan si penggunanya. Lalu rumah menjadi lokasi yang relevan untuk pemantauan karena lansia menghabiskan sekitar 95% waktunya di rumah. Ide utamanya di jurnal ini adalah memindahkan pemantauan dari rumah sakit ke rumah, lalu memadukannya dengan AI untuk memberi peringatan lebih awal. Nah, tujuan dan kontribusi pada penelitian ini di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah sensor rumah tanpa kontak untuk menangkap perilaku dan kondisi lingkungan tanpa mengganggu pasien. Yang kedua, outcome yang diprediksi bersifat klinis dan operasional. Outcome yang diprediksi bersifat klinis dan operasional. Lalu kejadian emergensi yang berujung pada transfer ke rumah sakit. Yang ketiga ada multimodal AI yang menggabungkan data statis dan deret waktu sekaligus menangani missing value. Poin yang terakhir, menghasilkan model tidak berhenti pada prediksi, hasilnya diterjemahkan menjadi strategi pencegahan yang lebih personal. Di jurnal ini dataset yang digunakan berasal dari Live On Care di Korea Selatan yang menyediakan layanan smart home bagi lansia. Total terdapat 1130 pasien CFD. Dari 1130 pasien CFD ini 130 pasien mengalami kondisi kedaruratan atau darurat sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan 1000 pasien lainnya dijadikan kelompok kontrol. Subjek yang dipakai itu usia 65 tahun ke atas, tinggal sendiri dan masih mampu berjalan mandiri. Dari status usia, jenis kelamin, hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, death time series-nya di 28 hari, inactive time, low or high active time, outdoor time, durasi tidur, waktu mulai tidur, sleep fragmentation, suhu indoor dan selisih suhu indoor outdoor. Itu adalah data yang dianalisis. Sensor utama pada penelitian ini ada door sensor, motion detector, sensor suhu indoor, stasiun dengan stasiun cuaca terdekat. Baik, metode yang digunakan pada penelitian ini membandingkan beberapa algoritma machine learning dan deep learning. Model yang dibandingkan kalau di jurnal itu ada random forest, XGBoost, CNN, LSTM, transformer graph, convolutional network atau GCN, dan CrossNet.
Untuk model utama yang digunakan adalah CrossNet. Jadi untuk CrossNet ini keunggulan utamanya adalah mampu menggabungkan data series dan data time series secara bersamaan. Selain itu, CrossNet memiliki kemampuan menangani data yang hilang, missing value, menggunakan teknik cross modal imputation sehingga informasi yang hilang dapat diperkirakan berdasarkan hubungan antar data. Oke, dari hasil penelitian ini performa menunjukkan CrossNet memberikan performa terbaik dibandingkan seluruh model lainnya. Dari VRC-nya di angka 0,944, lalu akurasi sebesar 98,2%, untuk precision-nya di 97,1%, lalu untuk recall di 87,2 dan advance score-nya di 91,9. Jadi untuk CrossNet ini mengungguli semua baseline model temporal juga secara signifikan lebih baik daripada model statis. Pada jurnal ini CrossNet mengalahkan model statik sekitar 18% secara rata-rata. Confusion metric uji 34 true positif, 299 true negatif, 1 false positif dan 5 false negatif. Nah, di metode CrossNet dan multimodal fusion ini jadi fitur yang paling mempengaruhi prediksi yang pertama adalah perilaku aktivitas rumah adalah sinyal paling informatif untuk mendeteksi resiko emergensi. Kualitas tidur dan suhu rumah bukan faktor sekunder, keduanya masuk ke kelompok fitur paling penting. Lalu untuk fitur statis yang paling mempengaruhi adalah hipertensi, usia, kardiovaskular, dan diabetes. Dan karena itu model dapat dipakai tidak hanya untuk alarm tapi juga untuk memberi arah intervensi perilaku. Strategi pencegahan dari sisi aktivitas fisik, pasien usia 85 plus cenderung mendapatkan manfaat dan peningkatan aktivitas ringan dan penurunan sedentary time. Pada kelompok ini, peningkatan low active time dari 0 ke 1 jam menurunkan resiko sekitar 4%, peningkatan high active time hingga 1,5 jam atau 1,5 jam menurunkan resiko sekitar 3,5%. Pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, meningkatkan low active time dari 0 ke 5 jam menurunkan resiko sekitar 16%. Namun high active time yang terlalu lama justru dapat meningkatkan resiko pada kelompok kardiovaskular sehingga rekomendasi harus personal. Nah, makna praktisnya dorong gerakan ringan yang rutin, bukan aktivitas berat yang berlebih. Strategi pencegahan tidur dan di suhu lingkungan. Yang pertama, untuk temuan tidur, durasi tidur sekitar 7 jam paling baik untuk banyak pasien terutama yang berusia di bawah 85 tahun. Pada pasien yang penyakit kardiovaskular, sekitar 8 jam tidur menunjukkan risiko terendah. Sleep fragmentation yang meningkatkan berkorelasi dengan risiko emergensi yang lebih tinggi terutama pada usia 85 tahun ke atas dan diabetes. Untuk suhu sendiri, suhu indoor 15% dan sampai 21. Untuk suhu indoor 15 sampai 21 derajat Celcius berkaitan dengan resiko yang lebih rendah. Perbedaan suhu indoor outdoor yang besar meningkatkan resiko. Suhu dingin indoor paling berbahaya, tetapi suhu terlalu panas saat cuaca luar dingin juga beresiko. Kelebihan studi dan keterbatasannya atau kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya menurut saya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data nyata dari lingkungan rumah, bukan eksperimen laboratorium, lalu menggabungkan memantau perilaku tidur dan suhu secara kontinu. CrossNet membuat model lebih kuat terhadap missing value dan lebih interpretable berkat SHAP. Output berupa strategi pencegahan yang bisa ditindaklanjuti tenaga kesehatan, caregiver, dan pasien. Untuk keterbatasannya, sampel hanya dari Korea Selatan dan mayoritas lansia tinggal sendiri sehingga generalisasi masih terbatas. Emergensi hanya 130 kasus,
Pas negatif tetap menjadi perhatian pada konteks klinis. Label keluaran bersifat biner dan bukan diagnosis medis atau tingkat keparahan klinis. Belum memasukkan data klinis real time seperti tekanan darah, ECG atau laboratorium. Kesimpulan untuk presentasi, jadi ada 3 kesimpulan yang saya buat, yaitu IoT smart home terbukti berpotensi kuat untuk mendeteksi risiko emergency CFD lebih dini secara contactless. CrossNet adalah inti keunggulan paper ini karena mampu memadukan data statis dan deret waktu sekaligus menangani missing value. Nilai praktis terbesar studi ini adalah penerjemah hasil model dan menjadi rekomendasi aktivitas tidur dan suhu rumah yang personal. Jadi pesan akhir pada jurnal ini kuat untuk review karena tidak hanya akurat tetapi juga actionable. Seperti itu. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.